Bantuan nih. Saya Yuda dari Tulungagung. Kenapa Pak? Saya lagi Eh, live nih. Saya lagi live nih. Iya, Oh, Bapak tahu saya iya, lagi live. Ada yang bisa dibantu Bapak? iya, saya mau minta bantuan karena saya di Hongkong Ny- belasan tahun nggak pulang-pulang. Nyari siapa? Kakak saya, Oh, nyari kakakmu. Oke. Dari ya, Yuda dari Tulungagung. Kakakmu ada di mana Yuda kalau boleh tahu? di Hongkong. Berapa lama nih di Hong Kong? Udah dari 2006 Kak, kata ibu saya itu. Sampai sekarang nggak ada kabar sama sekali. Oke, 2006 nggak ada kabar sama sekali. Kamu umur berapa sekarang Yuda? Sekarang umur 25. Oh, kamu berarti Adiknya saya, adiknya. Oke. Terus eh, dari 2006 meninggalkan rumah. iya, Tidak pernah pulang sama sekali. belum pernah pulang sama sekali, belum ada kabar sama sekali selama itu pemberangkatan sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Oke, Yuda. Kalau boleh tahu siapa nama kakakmu, alamat rumahmu, ibumu seperti apa? Karena kadang-kadang nih Yuda, kalau kalau boleh saya ngomong, ada seorang anak yang tidak ingin telepon keluarganya karena mereka mempunyai masalah keuangan atau hubungan mereka kurang baik. Tapi ada juga yang posisi hari ini sakit, Yuda. Jadi ada yang sakit. Ada juga yang meninggal dunia, ada juga yang kaburan. Nah, jika kamu memang benar adiknya, bisa ceritakan semuanya, atau mungkin ibumu juga bisa berbicara. Jadi, kalau ada teman yang mengenali kakakmu, mereka bisa memberikan informasi itu. Iya, ini biar ibu saya yang ngomong, biar Iya, lebih siap, detailnya gitu. siap, siap, siap. Kamu speaker, Ya, mungkin kamu juga ikut bicara kalau ibumu tidak bisa dalam bahasa Indonesia dengan baik. iya, ini sama ibu saya, Halo, Miss. Assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Nggih, bagaimana kabar Ibu? Iya, baik-baik aja, Bu. Miss. Ini anaknya Ibu sudah dari 2006, Ibu. Berarti Iya, 17 tahun. nggak sama sekali nggak ada kabar. Sama sekali nggak ada kabar. Kenapa nggak dari dulu mencari, Ibu? Nggak mau. Maksudnya nggak mau gimana, Ibu? Kenapa Ibu nggak nyari? Tapi yang nggak, tapi gimana tuh, Miss, nggak ada kabar, nggak I- punya nomor teleponnya. Ibu ada fotonya nggak? Boleh nggak dikirimkan ke saya? Jadi saya nih lagi live nih, mungkin teman-teman bisa bantu mencari Apa? foto. Gimana? Ada foto nggak? Ada fotonya nggak, Yud? Ada, Fo- ada. Fotonya Ada. dikirimkan ke saya, Yud. Iya, Namanya anak Ibu siapa sih, kalau boleh tahu? Nana Suswati. Nana Suswati. Iya, Berasal dari Tulungagung. alamat yang lengkap, Bu. Nana Nana Suswati ya? Iya, Kecamatan Sumber Gempol, Desa Trenceng. Kecamatan Sumber Gempol, Desa Trenceng. Desa Trenceng, Tulungagung, Ibu ya? Iya, Sudah menikah, Ibu, anaknya? apa? Mbak Nana sudah menikah atau belum dulu waktu berangkat? Belum, belum. Sampai sekarang ya belum pulang, belum menikah. Oke, belum menikah. Ya belum. Dulu waktu ke luar negeri itu ikut PT apa, Bu? Aku nggak tahu, sudah. Saya nggak tahu, Miss. Jadi Ibu nggak tahu dia kemana, ikut siapa. Bagaimana Ibu tahu kalau dia ke Hong Kong, Ibu? Ya pergi ke Hongkong hanya itu. Selama ini apa sih yang Ibu rasakan, Mbak Nana itu? Ibu, nih kan ada orang yang bilang, saya yakin anak saya masih hidup. Ada yang yakin anak saya sakit, atau ada saya yakin anak saya meninggal. Kalau Ibu merasa Mbak Nana masih hidup atau seperti apa?
Dia merasa masih hidup. Oke. Kalau hari ini nih Mbak Nana lagi dengerin suara Ibu, apa sih yang Ibu ingin katakan pada Mbak Nana? Pak pulang. Hanya ingin saya kangen aja pulang. Kalau dia mendengarkan ini dan dia bilang nggak mau pingin pulang, apa yang ingin Ibu sampaikan ke dia? Jadi tetap pulang. Tidak bawa, tidak apa-apa, sepenting pulang. Sedih nggak Bu saat selama ini bertahun-tahun merantau dan nggak ada kabar? Tapi dulu pernah saya sakit toh, memikirkan itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa? Bapaknya dia masih Tidak ada? ada. Bapaknya sudah meninggal? Iya, Dan Mbak Nana sudah. tahu nggak kalau bapaknya sudah meninggal? Sudah. Tidak tahu. Kalau hari ini Mbak Nana ada di depan Ibu tapi dia nggak mau pulang, apa yang Ibu ingin katakan? Ya tetap pulang aja. Dia nggak mau mengakui Ibu. Ya pulang aja, Miss. Cepat pulang aja itu. Dia hari ini nggak mau mengakui Ibu. Apa yang Ibu ingin katakan padanya? Bukan pulang, Bu. Dia nggak ngakuin Ibu lagi. Ya, bagaimana mau anaknya? Miss, ya tetap pulang aja itu. Selama 17 tahun dia sudah ngilang, Bu. Hari ini dia kaya Iya. dan tidak ingin mengakui Ibu. Apa yang Ibu ingin katakan? Bukan pulang. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya dibesarkan udah. Terima kasih sama orang tuanya itu bagaimana tuh, Miss? Oke, saya nggak bisa ngomong, saya kehabisan kata. Seorang ibu mengatakan hanya ingin pulang anaknya saja, tapi anaknya sama sekali selama 17 tahun. Karena 2006 adalah kelahiran anak saya yang kedua. Dan Iya. sampai hari ini pun nggak memberikan kabar. Jika engkau masih hidup, Mbak Nana, tidakkah engkau tersentuh hatimu? Ibumu mencarimu sejak 17 tahun yang lalu. Iya. Apa yang kamu cari? Harta, harta kamu cari sampai ibumu sakit demi kamu. Apa sih yang ada dalam pikiranmu, Mbak Nana? Saya minta maaf, mungkin Mbak Nana sudah ganti nama atau siapapun namamu, Mbak Nana. Saya cuma ingin bilang, Yuda, kirimkan fotonya, Yud. Fotonya Mbakmu mana, Yud? Benar, Miss. Ah, Benar, aku berikan nih. ah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, teman-teman ya, karena seorang ibu hatinya tuh luka banget ya, Mbak ya, saat dia tidak mengharapkan kamu uang loh. Dia bilang, kalaupun kamu nggak punya uang, pulang loh. Itu sudah mentok ya. Kamu merantau 17 tahun, kamu nggak punya uang pun pulang loh. Ibumu menerima kamu dalam keadaan apapun. Jadi Mbak Nana, kalau kamu dalam keadaan sehat dan dengar podcast ini, teleponlah ibumu. Karena gini loh Mbak Nana, saya pernah nih menemukan orang yang tidak mengakuin anaknya. Saat dia meninggal di hari-hari akan meninggal, dia ingat semua keluarganya. Sudah Miss, aku kirim Miss. Dan sudah nggak ada lagi. Jika engkau sakit, masa iya nggak ingat sama keluarganya Mbak Nana? Jadi ini adalah foto Mbak Nana di tahun 2006 ya Mas ya? Iya. Oke. Oke, jadi Mbak Nana, bagaimanapun keadaanmu, apapun yang terjadi padamu, carilah ibumu. Ibumu masih sehat hari ini, Mbak. Jangan sampai menyesal, ibumu pernah jatuh sakit hanya karena memikirkanmu. Jika engkau masih sehat saja, carilah ibumu. Hanya untuk sekedar menyapa ibumu. Ibumu nggak butuh hartamu. Ibumu tidak meminta uang darimu. Cuman ibumu ingin kamu pulang. Adikmu sudah dewasa loh. Adikmu tidak minta uang dari kamu. Ibumu selama 17 tahun mereka mampu hidup tanpa kamu. Dia tidak meminta harta darimu. 17 tahun untuk merantau ke luar negeri. Saya rasa kalau cukup juga nggak cukup. Tapi
harta yang kamu cari, kamu sama sekali tidak memberikan pada orang tuamu, Mbak Nana. Mungkin teman-teman ada yang kenal nggak Mbak Nana ini di tahun 2006, kalaupun dia sudah menikah, di mana keberadaannya, kalaupun dia sakit, di rumah sakit mana, jika kalaupun sudah meninggal, di mana tempat pemakamannya. Jadi ibunya masih tetap menunggu setia, bahkan di kampung dia pun nggak tahu dia kemana saat ini. Apakah yakin ada di Hong Kong, di Arab Saudi, atau dimanapun. Jadi buat teman-teman yang pernah melihat Mbak Nana di tahun 2006, ini foto beliau. Jadi Yuda, nomormu tak simpen, nanti kalau ada yang menanyakan atau bahkan ada yang tahu tentang saudaramu, nanti saya hubungi ya Yuda ya. Iya, Miss, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun nuwun Ibu. Assalamualaikum. Karena gini loh Mbak, saya tuh pernah ada podcast satu, seorang anak yang mencari ibunya, tapi ibunya nggak mau mengakuin masih sehat, hidup kaya raya, ibunya nggak mau mengakuin. Tapi seminggu sebelum meninggal dunia, si ibu ini ingin mencari dan ingin bertemu dengan anaknya, tapi tidak bisa mencari anaknya. Karena saya yakin di akhir sebuah cerita kita akan mengingat kehidupan kita. Kita pernah jahat, kita pernah melupakan anak, kita pernah melupakan orang tua, itu pasti ingat. Karena itu saya selalu menghimbau buat teman-teman, apa sih yang kita cari saat kita berangkat ke luar negeri? Tentunya kita mengharapkan keluarga kita bisa merubah nasib ya. Benar nggak sih? Sebentar saya catat nomornya Yuda dulu. 4976. Ini orang Tulungagung ya. Karena kita tidak bisa 2006 ya. Seandainya dia 2016, saya bisa minta bantuan BB2MI untuk melihat rekodnya. Karena waktu itu BB2MI masih belum ada ya, Mbak ya. Jadi saya cuma berdoa agar Mbak Nana Suswanti ya, Suswanti atau Susanti terbuka hatinya, terketuk hatinya untuk menelpon keluarganya. Jika engkau masih sehat, telepon keluargamu, Mbak. Jika engkau sakit, telepon keluargamu karena keluargamu mau menerimamu apa adanya. Jika teman-temannya tahu dia sudah meninggal dunia, mohon beritahu juga di mana batu nisannya. Seperti yang kemarin ada salah satu ibu yang sampai sekarang disembunyikan identitasnya. Dia masih hidup sehat, tapi dia menganggap dirinya sudah meninggal dunia di hadapan anaknya. Betapa pedih dan lukanya anaknya ini karena ibu rela tidak mengakui anaknya. Dan ini ada seorang anak yang tidak mau mengakui ibunya. Saya nggak tahu, sandiwara dunia ini sangat macam-macam sekali ya, banyak sekali sandiwara-sandiwara hidup ini yang kadang-kadang kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Akhir sebuah cerita kita seperti apa dan bagaimana. Saya secara pribadi merasa sangat terpukul, sedih saat tujuan kita keluar negeri untuk keluarga, ternyata nyampe tujuan kita hilang, hambar. Tujuan kita sudah tidak jelas lagi. Saya berdoa buat teman-teman yang saat ini masih ada di Indonesia, masih proses. Semoga proses kalian baik. Yang sudah dapat majikan, semoga visanya turun. Yang visanya turun, semoga cepat terbang. Yang sudah terbang, semoga majikan baik. Yang majikan ada di Hong Kong kurang baik, semoga menjadi lebih baik. Dan majikan yang baik, semoga semuanya baik-baik saja. Dan saya juga berdoa untuk teman-teman saya yang ada di luar negeri, baik di Hong Kong, dimanapun kalian berada, di Singapura, Taiwan, Jepang, Korea, Australia, dimanapun kalian berada, dan saat ini kalian mengalami sakit, semoga Tuhan menjamah kalian, diangkat penyakit kalian,
disehatkan kalian, dan dikembalikan aktivitas kalian lebih baik lagi. Dan saya juga berdoa buat seluruh keluarga para pekerja migran seluruh dunia yang saat ini ada di Indonesia. Saya berdoa khusus buat keluarga pekerja migran yang saat ini ada di seluruh Indonesia. Semoga uang yang kami kirimkan, Engkau pakai baik-baik. Engkau pergunakan baik-baik. Agar kami bisa bahagia dan segera pulang ke Indonesia.